yuk di sini yuk. Boleh dong. Terima kasih. Yuk. Kalau ini apa ya isi saya buat siapa ya? Tolong ya. Isi saya buat siapa ini? Oh gitu. Lega banget. Shalom sekali lagi. Shalom Bapak Ibu. Boleh dilambaikan tangannya. Kasih senyum bolehlah ke sebelah kiri kanannya. Gitu ya. Jangan pelit-pelit ya, senyumnya masih gratis ya. Yuk Bapak Ibu, kita bangkit berdiri yuk. Saya mau tanya, ada yang belum makan malam? Wow. Ada belum makan malam? Oke. Anda sudah benar datang di sini. Karena nanti ada santapan malam, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan santapan rohani dari Pak Surya. Benar sekali Anda datang ke sini. Mari, saat ini kita menyatakan sukacita kita malam hari karena kita bersukacita berkumpul bersama saudara-saudara kita yang seiman. Amin. Amin. Nanti ada gayanya ya. Sukacita bergelora. Sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita, sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, oh, ku menyembah Tuhan, oh, bersyukurlah hanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena perbuatannya, gelora sukacita, sekali lagi, gelora sukacita,
yang begitu mencintai Tuhan, tapi Tuhan tolong dia. Mari saya undang Sis Frida untuk maju. Oke, shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat malam, nama saya Frida. Sebetulnya saya domisili di Karawang, tapi karena saat ini putra-putra saya sudah sekolah di Bandung, jadi saya sering berada di Bandung. Maka saya baru kedua kali ini ikut PDKK. Jadi Bapak Ibu, di sini saya ingin berbagi betapa Tuhan itu ketika memberi cobaan sebetulnya Dia sedang mengajarkan kita, sedang mengeluh kita dan mengajarkan, contohnya saya ya, untuk bersyukur saat cobaan begitu berat. Jadi di tahun 2023 lalu suami saya sejak awal 2023 tiba-tiba drop karena memang dia sudah menderita sakit jantung sejak 2018 dan dokter sudah menyatakan bahwa ini harus dioperasi tapi harus antri daftar tunggu di harapan kita. Jadi kemungkinan keselamatannya hanya 30%. Tapi saya bilang, ayo dok, saya mau kita jalankan. Lalu akhirnya suami saya makin drop di bulan Mei 2023, masuk rumah sakit karena sudah ada infeksi di katup jantungnya. Tapi tetap tidak dijalankan oleh dokter di harapan kita. Saya tunggu sampai 2 minggu, sampai 1 bulan. Dokternya akhirnya menyatakan kami tidak sanggup karena resikonya lebih tinggi daripada hasilnya. Lalu di situ saya sempat menangis. Saya masuk kamar mandi, saya bilang, Tuhan, saya ini orang biasa, sekuat apa saya menghadapi ini? Dokter harapan kita aja sudah nggak kuat, saya harus ke dokter mana lagi? Di Indonesia kan hanya harapan kita. Lalu ketika mau dibawa ke Penang pun suami saya sudah tidak memungkinkan karena tensi bawahnya itu 30, tensi bawah. Akhirnya kami mencari rumah sakit. Dalam 1 minggu kami menemukan rumah sakit kecil di Jakarta. Lalu saya datang ke sana dengan membawa resume medis suami saya dan 2 hari kemudian kami dipanggil. Lalu dokternya bilang, kamu sudah tahu resikonya? Sudah dok, semua resiko saya sudah tahu. Oke, resiko besar, biaya besar, kemungkinan meninggal tinggi. Kamu siap? Kalau kamu siap kita jalankan. Langsung kami pindahkan suami saya setelah 1 bulan lebih di harapan kita, kami pindahkan masuk hari Selasa, hari Jumat operasi dan sudah dinyatakan bahwa kemungkinan di ICU bisa 2 minggu tidak sadarnya karena ini adalah penyakit jantung nomor 1 paling berbahaya sedunia ya Bu, bukan se-Indonesia. Oke, ternyata mukjizat terjadi. Jumat operasi, Sabtu operasi ulang karena ada pemburukan. Hari Minggu sore suami saya sadar dan bertanya, istri saya di mana? Ya, jadi Bapak Ibu, saya bukan orang yang rajin berdoa. Saya hanya berdoa kalau saya punya masalah. Itu titik balik saya di 2023 sampai hari ini. Saya sangat berusaha setiap hari menjalankan saat teduh, berusaha setiap hari novena Santo Yudas Tadeus, berusaha setiap hari doa rosario karena begitu baiknya Tuhan memilih saya. Bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilihmu. Saya orang yang begitu pendosa, jarang berdoa, banyak dosa-dosa yang saya lakukan. Tetapi di 2023 saya bisa mengucap sama Tuhan, Tuhan terima kasih diizinkan untuk menjalankan masalah ini dan menyaksikan mukjizat Engkau. Jadi Bapak Ibu percayalah, di balik semua penderitaan Tuhan sedang siapkan sesuatu yang indah buat kita. Amin. Bapak Ibu, sungguh hati kita penuh dengan syukur ya bahwa ternyata Tuhan itu tidak hanya sayang sama orang-orang yang rajin gitu ya, rajin berdoa gitu, tapi benarlah firman Tuhan bahwa yang Dia cari bukan orang yang benar, tapi yang Dia cari adalah orang yang berdosa. Bila saat ini kita masih merasa kita tidak layak, kita tidak berkenan di hadapannya, mari Bapak Ibu, kita terus mau bertumbuh, kita terus mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang menjadi keinginannya. Mari kita mau sapa Tuhan kita yang sungguh amat baik, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa. Hari ini kami boleh mendengar sharing dari anak-Mu
sungguh menguatkan kami Bapa, bahwa Kau adalah Allah yang begitu menyayangi kami. Kau adalah Allah yang begitu mencintai kami Bapa. Meskipun kami penuh dengan dosa, kami masih sering melawan kehendak-Mu Bapa. Kami masih sering lalai melaksanakan doa-doa kami, bahkan kami sering jatuh dan jatuh lagi di dalam kesombongan kami. Namun lagi-lagi Bapa, melalui syiar anak-Mu, Kau ingatkan kami bahwa Kau tidak pernah pilih-pilih Bapa. Siapapun, anak yang manapun Bapa, Kau selalu menunggu. Kau selalu menantikan kami untuk kembali Bapa. Bagian kami adalah percaya dan kembali lagi kepadamu Bapa. Bagian kami adalah melaksanakan semua kehendak-Mu. Oh Bapa, biarlah melalui sharing anak-Mu tadi, kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu, dan seumur hidup kami mau menyatakan syukur kami baik di dalam suka maupun duka. Inilah syukur kami bagi-Mu Bapa. Jiwaku
memperhitungkannya. Bahkan Kau ubah hati kami Tuhan menjadi seputih bulu domba. Dan Kau layakkan kami Tuhan untuk menjadi anak-Mu, bahkan memanggil-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau terus masuk ke dalam pelataran-Mu, pelataran-Mu yang indah, dengan hati penuh syukur, hati limpah dengan sukacita Bapa. Kami mau nyatakan pujian kami. Kami mau bangkit berdiri Bapa. Inilah pujian kami. Kami mau rayakan kasih-Mu, kasih-Mu yang selalu indah di dalam kehidupan kami.
bersuka. Amin. Boleh Bapak Ibu silakan duduk. Sungguh kami bersuka cita malam hari ini Tuhan. Karena kami tahu kami punya gunung batu, kami punya benteng pertahanan yang begitu kuat Tuhan. Apapun yang kami alami, pergumulan apapun yang harus kami lalui, kami tidak akan takut dan kami tidak akan gentar. Karena berjalan bersamamu Tuhan, kami akan mampu dan kami akan bisa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, tak henti-hentinya Tuhan, Kau selalu menyatakan kebaikan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bahkan di saat kami mengalami musibah, Kau telah menyiapkan rancangan-rancangan yang indah Tuhan. Kasih-Mu, rencana-Mu Tuhan, tidak dapat kami selami, tidak dapat kami pikirkan. Tapi Tuhan, kami percaya janji-Mu. Janji-Mu adalah amin. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi akan kami dapatkan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, sungguh indah kami boleh berada di pelataran-Mu saat ini Tuhan. Kami mau terus tenangkan hati kami. Kami mau bawa hati kami untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam bait kudus-Mu Tuhan. Kami mau berhadapan dengan Kau. Kami mau berhadapan dengan Allah yang begitu baik, dengan Allah yang begitu kudus. Tuhan, lihatlah isi hati kami. Singkirkanlah apa yang menjadi pergumulan kami, ketakutan kami, keraguan kami. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang masuk ke dalam hati kami, urapan-Mu yang boleh masuk diam di dalam hati kami. Dan segenap hati kami mau menyatakan Tuhan, kami tidak akan takut. Walau harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh
Saudara terus bersama. Aku yang akan memegang tangan, aku yang akan menuntun berjalan. Kebenaran ada di tangan kanan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, atas jamahan, atas lawatan kepada kami. Sungguh Tuhan, kami tidak mau jauh dari-Mu, kami tidak mau lepas dari-Mu. Tariklah kami ya Bapa, bila kami terjatuh, bila kami menjauh daripada-Mu, karena kerinduan kami untuk satu hari berada di pelataran daripada 1000 hari di tempat yang baru. Terima kasih Bapak. Bapak, pada malam hari yang indah ini, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan kerinduan-Mu, mendengarkan firman-Mu Bapak. Karena firman-Mu adalah roh dan kehidupan bagi kami. Kami mau tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Kau yang telah mengurapi anak-Mu terkasih, Bapak Surya Cahyadi, yang telah hadir bersama-sama kami pada saat ini. Kami percaya Bapak, semua perkataan yang akan keluar dari lidah mulut bibirnya adalah benar merupakan kerinduan-Mu kepada kami yang ingin Kau sampaikan. Terima kasih Bapak, biarlah pada saat ini kami mau ambil bagian kami untuk duduk, membuka hati kami seluas-luasnya, membuka hati kami sebebas-bebasnya, biar firman-Mu boleh tinggal di dalam hati kami. Kami siap Bapak, beracaralah, dan segala kemuliaan, hormat dan pengagungan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak sorry. Ya, Bapak Ibu terkasih, shalom. Nah, ketika saya mau masuk ke sini ada suara dari surga. Saya biasanya suka makan sop kaki di depan itu suka saya. Nah, begitu saya datang ada suara dari surga, Surya jangan makan sop kaki karena di sini ada bakmoy. Iya. Saya bilang, wis terima kasih Tuhan. Dan itu terbukti ketika saya berdiri, kuah lewat. Wah, mantap kan? Ya, mantap. Terus pesan lagi dari Tuhan, Surya karena ada bakmoy, khotbahnya jangan panjang-panjang. Saya bilang, Tuhan gimana gak panjang sih, siapinnya udah banyak. Lalu Tuhan bilang, tenang Surya, nanti aku yang atur. Enak kalau diatur sama Tuhan, dan nanti Tuhan atur. Dan rupanya luar biasa. Tuhan atur, betul-betul diatur. Tadi ada kesaksian kan? Kesaksian itu rangkuman dari seluruh materi saya hari ini. Tuhan bilang, ketika kesaksian selesai, Tuhan bilang, tuh kan Surya, betul, betul Tuhan. Jadi udah selesai kita. Gimana kalau kita sekarang makan bakmoy? Enak ya kalau makan bakmoy jam-jam segini ya, Mas. Udahlah kita selesaikan. Tahu saya bicara panjang lebar intinya kan tadi. Ya kan? Ngapain panjang lebar kan? Ya tadi aja udah. Tapi tadi luar biasa loh ya. Ketika kita mendapat masalah, disitulah Tuhan bekerja. Akhirnya iman kita makin bertumbuh. Contohnya doa. Ya. Dengan satu penyakit. Bapak Ibu puji Tuhan, saya tidak punya penyakit yang berat-berat. Jantung, lever,
ginjal dan sebagainya, lebih darah tinggi apa enggak ada. Caranya mudah, jangan ke dokter. Iya betul. Bapak Ibu tahu sakit jantung karena apa? Karena ke dokter. Iya kan? Tahu darah tinggi mana? Karena ke dokter. Iya. Ketika waktu zamannya vaksin itu kan, saya nggak mau vaksin Bapak Ibu. Cuma saya pikir saya cuma pelayanan keluar pulau. Naik pesawat kan harus ada surat vaksin kan? Ya sudahlah. Tapi mudah-mudahan nggak jadi. Begitu diperiksa, Pak, tekanan darah Bapak 170. Tuh kan? Gara-gara dokter. Iya. Kalau aja aman-aman aja. Iya, gara-gara dokter. Jadi tahu 170 kan tinggi tuh. Ya, dokter bilang, udah Pak, keliling-keliling aja dulu, biar turun. Ternyata kalau darah tinggi harus keliling Bapak Ibu. Sekeliling dengan harapan nyasar. Kalau nyasar kan nggak balik lagi saja ya, nggak tahu kemana gitu ya. Begitu balik lagi 150. Pak masih nggak boleh. Puji Tuhan. Memang saya nggak mau kan. Puji Tuhan saya bilang. Saya mau pulang. Tapi buat Bapak boleh deh Pak. Disuntik juga Bapak Ibu gitu kan. Ya. Jadi ini mana Bapak sekarang. Dari hasil saya korban di berbagai tempat Bapak Ibu, kesimpulannya tentang konsumsi. Tentang konsumsi itu apa? Minggu ini kalau konsumsinya bagus, itu tergantung dari hasil kolektor minggu lalu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu rindu Kamis depan makanannya lebih bagus, ya. Sekarang kita bicara dari rutinitas ke relasi. Artinya apa? Di situ di atasnya apa? Level up, menaikkan level. Yang tadinya hanya rutinitas, hari Kamis hanya datang ke PD, duduk, dengar gitu ya, sambil pasang-pasang ini menajamkan hidup, ada aroma apa dari sana gitu kan. Kalau sekarang kecil nggak aroma bakwan? Belum, dia tidak sadar. Nah, ya, kan dari tadinya hanya rutinitas datang ke PD, sekarang kita tingkatkan menjadi relasi yang baik dengan Tuhan. Ya, ini kira-kira sama tadi ya. Paus Fransiskus berkata seperti ini. Janganlah puas menjalani kehidupan Kristiani yang biasa-biasa saja. Jangan puas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu setiap hari Kamis bisa datang ke sini, bisa dengar firman Tuhan, bisa makan kalau ada makanan, kalau tidak ada makanan ya ada roti misalnya. Di sini terus makan. Kalau itu tiap bisa ke sini lah. Tempat lain roti Bapak Ibu. Makanya kalau pulang tuh suka tanya, Surya tadi gimana di meja dapat roti? Gitu kan? Sini ada makanan ya. Kehilangan pelanggan satu. Jangan mau jadi umat Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi berjalanlah dengan kebulatan tekad di sepanjang jalan kekudusan. Jadi level kita harus naik, bukan hanya menjadi umat yang biasa-biasa, tapi harus menjadi umat yang sedikit luar biasa. Itu pesan Bapak Paus. Kalau mau tahu lebih lanjut seperti apa maksudnya, silakan datang ke sana. Tanya sama Bapak Paus langsung. Paus Fransiskus mengajak kita untuk menjalani hidup yang bermakna dan mempunyai tujuan, hidup yang bertumbuh di dalam kekudusan dan kebenaran yang sejati, mengalami pertumbuhan. Bapak Ibu sekasih, ketika awal saya menjadi pewarta, juga saya berusaha, udah panjang ya, banyak udah ya cukup segini. Karena tadi kan janjinya nggak panjang-panjang. Ketika saya awal menjadi pewarta, saya tidak terbayang kepewartaan saya itu akan mengalami satu pertumbuhan. Meskipun bagian ini berkurang, tapi pewartaannya naik. Ya, kali ini kan berkurang. Sekali pulang 10 rontok. Ya. Mari kita baca firman-Nya. Aduh, sana kecil, sana ini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan
berkepentingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang mana. Bapak Ibu kasih, bayangkan kalau ada atlet atau Bapak Ibu lah mau perlombaan, mau pertandingan 17 Agustusan, Panjat Pinang, misalnya gitu ya. Mau kan harus latihan dulu, betul nggak? Pokoknya kalau mau panjat pinang latihan dia, nggak boleh lihat yang tinggi-tinggi. Yang istri pak, jangan. Ada apa? Ya buat latihan kan, harus latihan. Makanya di situ katakan untuk memperoleh mahkota mana. Tetapi kita memperoleh satu mahkota yang abadi. Ketika kita mau meningkatkan level rohani kita, harus dilatih. Nggak bisa serta-merta untuk levelnya tinggi. Contoh tadi kesaksian tadi. Luar biasa loh kesaksian tadi. Kalau saya mungkin belum tentu sanggup. Kalau namanya istri saya seperti itu, tapi puji Tuhan saya nggak punya istri, jadi aman. Ya. Jadi kan kalau seperti itu, istri saya nggak pernah sakit jantung, karena nggak punya jantung, gitu ya. Karena nggak punya istri, jadi apa yang sakit? Ya. Tapi luar biasa. Kita bisa bilang luar biasa karena mendengar cerita keseluruhan. Tapi bayangkan ketika itu terjadi. Ketika itu kita mengalami, saya kira nggak mudah dilapis. Tuhan kau luar biasa, betul nggak? Tidak semudah itu. Ketika masalah itu datang kepada kita, rasanya nggak bisa kita bilang Tuhan terima kasih, Engkau sedang menaikkan levelku. Rasanya enggak. Tetapi ketika sampai endingnya, baru kita berkata Tuhan Engkau luar biasa. Rupanya kau mau meningkatkan level rohaniku. Yang tadinya tadi kan dikatakan yang doa kalau ada masalah. Sekarang Tuhan buat ada masalah, tidak ada masalah, tetap berdoa. Itu levelnya sudah naik. Sekarang kita bisa bilang begitu, betul nggak? Setelah kejadian. Tapi ketika masuk rumah sakit, apalagi masuk rumah sakit 1 minggu nggak diapa-apain, nggak usah 1 minggu, baru 1 hari aja, 1 jam dari obat kita udah kayak apa rasanya, betul? Tapi ketika itu sudah selesai, nah, harus ada satu proses untuk menaikkan level, harus ada satu proses. Saya agak sedikit cepat-cepat ya Bapak Ibu karena Mbak Munu bodoh banget ini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan pertigaan sembarangan memukul, tetapi aku melatih tubuhku. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita latih supaya level rohani kita meningkat? Ya. Kita belajar sedikit-sedikit. Mengapa perlu bertumbuh? Ini firman-Nya. Sadarlah dan berjaga-jaga lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengamuk dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Hati-hati Bapak. Iblis keliling. Levelnya kita turunin dulu lah, jangan iblis, setan. Bapak Ibu pernah ketemu setan ya? Belum? Mau? Kalau pada saya cari gitu ya. Saya bilang saya cari setan, dia ada yang mencari gitu ya. Belum pernah ketemu setan. Sekarang kita bayangkan Bapak Ibu kalau ketemu setan. Bayangkan, andai kata hari ketemu setan, apa yang kita lakukan? Oh, setan gitu. Ada di depan kita, bro. Apa kita lakukan? Doa. Nanti kamu ingat. Setelah sini tadi suara apa? Kabur. Lari betul. Setan gitu ya. Bapak Ibu saya kasih tahu. Sebetulnya waktu setan ketemu kita, dia takut. Kenapa? Firman-Nya bilang, roh yang ada padamu lebih besar dari roh apapun juga yang ada di dunia ini. Ada Roh Kudus. Jadi begitu ketemu setan, sebetulnya dia takut. Cuma kita yang lari duluan. Setan, padahal dia juga manusia gitu ya. Cuma dia mau lari gak jadi, karena kita lari duluan. Ya, hati-hati. Setan keliling. Dan kadang-kadang setan itu muncul dari pikiran kita. Saya pernah cerita di sini bahwa tempat tidur saya, kamar saya di atas kamar mandi, persis di atas kamar mandi. Saya kalau jam 2, jam 3 pasti kencing. Meskipun di atas kamar mandi, saya nggak bisa kencing dari atas. Betul kan? Tetap harus turun. Nah, nggak ada masalah Bapak. Tapi
ketika saya mau turun, ketika saya kebayang film horor, tonton rekaman dari cermin, wah gitu kan. Saya dalam kamar mandi kan pasti ada cermin. Yang biasanya saya nggak apa-apa. Hari itu Bapak Ibu cermin di sini saya maunya untung nggak salah gitu bahwa proses itu di depan. Coba kalau salah jalan proses dari sana gitu ya, wah repot. Ini kadang-kadang kita ciptakan. Tapi ini kenapa kita perlu bertumbuh, iman kita rohani kita perlu bertumbuh, karena ada yang mengikuti kita ini. Mencari orang yang dapat ditelannya, mencari orang yang dapat dipengaruhinya. Tapi hari ini di sini gak ada, Bapak. Setan-setan itu gak ada. Karena dikatakan setan itu gemetar begitu mendengar nama Yesus. Kita berulang kali tadi menyebut nama Yesus, betul? Dia gemetar. Di sini gak ada, dia tunggu di depan. Jadi hati-hati kalau keluar ya. Oh, itu bukan setan. Di luar sana ya. Jangan bilang-bilang ya. Ini rahasia di antara kita. Nah sekarang bagaimana kita bertumbuh supaya iman kita bertumbuh? Jawabannya ini Bapak Ibu. Kalau dulu 4, sekarang 5. Ya. Kehidupan sebuah jari-jari yang tidak sama panjang tidak akan bisa berpusat dengan baik. Artinya apa? Ada doa, baca firman Tuhan, komunitas, pelayanan dan kesaksian. Nah, ini sebetulnya kalau 5 ini adanya di camp. Kalau 5 ini kesaksiannya nggak ada, masuk di dalam pelayanan. Hidup doa, firman Allah, komunitas pelayanan dan kesaksian harus bertumbuh dan seimbang. Pertanyaan saya, Bapak Ibu tiap hari baca firman enggak? Baca. Ngerti enggak? Kadang-kadang. Udah tamat? Udah? Saya belum. Saya kalau baca tuh Kejadian bab 1 ayat 1 langsung dibuka Wahyu terakhir. Ada yang udah tamat udah dari Kejadian sampai Wahyu saya baca. Ya. Nah, di situ iman kita bertumbuh. Bapak Ibu kasih, saya baptis dewasa. Saya dibaptis tahun 2005. Resmi jadi orang Katolik. Tadinya belum. Tahun 2006 akhir atau 2007 awal saya jadi pewarta. Ikut tes lulus. Itu juga Tuhan bisa banget dilulusin lagi gitu ya. Bapak Ibu ketika jadi pewarta, ketika lulus jadi pewarta, jujur saya bingung. Dulu saya muda. Di muda saya udah sering khotbah Bapak Ibu. Saya pewarta di sana. Sering khotbah kemana-mana. Jadi ajaran muda itu di luar kepala lah. Artinya lupa. Kan di luar kan? Kalau itu di dalam. Makanya orang-orang kadang-kadang, wah saya udah ngomong ini di luar kepala. Begitu tanya gak bisa dia. Karena di luar kan. Makanya di luar kepala Bapak. Nah, lu jadi pewarta disuruh khotbah, yang saya mau khotbahin apa? Tuhan baik. Saya wajib ikut kursus kitab suci 3 tahun. Dari Kejadian sampai Wahyu dibahas. Jadi saya sudah baca semua. Level saya naik karena Pak baca firman. Lalu apalagi kerinduan saya itu kalau masuk toko-toko buku pasti saya datangin bagian buku rohani. Saya beli. Kalau ada orang yang kenal-kenalan, saya suka baca buku, saya selalu pesan. Kalau ada buku yang sudah tidak dibaca, kasih saya. Apalagi yang sudah sekarang. Bikin dong surat wasiat, bukunya kasih ke saya aja. Saya minta warisan sama orang-orang yang sudah itu. Ya. Warisannya buku. Banyak di rumah saya. Saya suka beli itu. Yang dibungkus plastik masih banyak. Iya. Saya beli pasti bungkus plastik. Kemarin pelayanan ke Palembang. Tahu-tahu si Pak Surya, ini buku buat Pak Surya. Isinya apa? Doa mengusir kuasa jahat. Enggak saya bawakan di sini. Kalau saya bawakan kan nanti lari sama aku ya. Kira kuasa jahat semua di sini. Bahaya.
Hal yang utama dalam doa, hati yang berpusat dan berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa, hati kita harus betul-betul kepada Tuhan. Berapa banyak orang berdoa tapi hatinya gak ke Tuhan? Kenapa? Karena doanya kewajiban. Kewajiban. Saya pernah lihat satu orang ketika dia ikut misa, bahkan ikut misa, ketika doa Bapa Kami, mulutnya Bapa Kami, tangannya masuk kantong. Begitu keluar lagi ada HP. Ini Bapak Kami. Bapak Kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, nanti di mau jam 3. Kok nanti di mau jam 3 doa Bapak Kami? Rupanya dia bikin janji sama ceweknya. Oh, kata itu doanya gak berpisah pada Tuhan. Padahal doa Bapak Kami punya kuasa yang sangat besar. Satu ketika ada orang sakit, minta didoakan, nggak tahu doanya apa. Bapak Kami, salam Maria, sembuh Bapak Ibu. Saya doakan orang meninggal semua. Betul. 3 meninggal dengan dia. Saya doakan. Ada yang saya doakan hari ini? Supaya kalau lain tempat saya ada cerita, saya doakan 40 gitu ya. Tapi ada satu kisah ketika saya cerita ini, waktu itu ngajarkan cerita ini. Kebetulan ada yang ulang tahun. Saya lupa baca cerita itu Bapak Ibu. Ayo maju, didoain dong Pak Surya. Gak mau. Saya bilang kenapa gitu kan? Ayo Pak Surya, gak didoakan. Gak mau. Kenapa? Pokoknya gak mau. Kenapa? Takut mati. Oh, rupanya saya berdoa pencabut nyawa. Minggu depan saya datang lagi masih hadir. Puji Tuhan. Masih hidup. Ya. Unsur-unsur doa yang baik adalah ini. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, di dalam doa ada persekutuan dulu dengan Tuhan. Jangan begitu doa minta. Tapi boleh nggak minta? Bukan boleh, wajib. Harus ada mintanya. Gitu ya. Persekutuan doa, persekutuan dengan Allah. Bersekutu dulu dengan Allah. Jalin relasi dulu. Yang kedua apa? Penyembahan, sembah dulu Allah, puji. Dia doa Bapak Kami yang ada di surga itu kan nyembah Tuhan. Ya. Lalu syukur, ngaku dosa dulu. Makanya dalam misa juga di awal-awal saya mengaku, betul? Makanya datangnya telat itu gak ngaku dosa itu. Makanya kalau bisa kan gak boleh. Sebetulnya ya kalau sudah melewat dari itu, jangan komuni sih. Kan menyambut sesuatu yang kudus dia belum ngaku kan. Tapi juga harus tulus Bapak. Saya mengaku kepada dan kepada saudara-saudara sekalian kecuali dia. Karena yang dia benci duduk di sebelahnya kan, kecuali dia. Jangan. Paling beri. Ya. Baru permohonan itu yang kelima. Lalu jangan lupa doakan orang. Ada syafaatnya. Jadi kalau tanya doa itu berapa lama sih? Kalau ikutin ini lumayan lama loh ya. Kalau 1 menit aja udah 7 menit. Betul nggak? Jadi doa itu lama. Inilah yang bisa meningkatkan. Dan satu hal Bapak Ibu, ketika kita doa itu apa sih? Doa itu kan kita ngobrol sama Tuhan kan. Harus 2 arah. Kadang-kadang kita mau ngomong sama Tuhan, tapi kita nggak kasih Tuhan ngomong. Tuhan, saya punya masalah begini. Ini bagaimana Tuhan? Tuhan dari ngomong, kita nggak amin. Kan amin. Yang lebih parah lagi kita bilang Tuhan, saya minta berkat dari Kamu. Tuhan bilang nanti hari Minggu saya kasih berkat. Minggu habis komuni langsung hilang. Duduk di tukang bakso. Padahal Tuhan ada cari mana tadi mau minta berkat. Jadi di tukang bakso, di tukang siomay. Rupanya berkatnya di situ yang lebih besar daripada di gereja, daripada dari Tuhan, ya. Lalu baru penyerahan diri, itu isi doa. Melalui kitab suci sekarang, seorang belajar mendengarkan suara Tuhan yang Tuhan bicara. Kitab suci adalah surat cerita Tuhan. Bapak suka sih, berapa banyak orang suka bertanya, ada yang suka ngomong, Tuhan bicara sama saya, betul nggak? Ada yang suka begitu nggak? Terutama
bicara, membicarakan orang-orang kudus semua. Tuhan bicara sama saya, kudus banget itu kan? Tuhan bicara sama saya. Bapak Ibu pernah Tuhan bicara sama Bapak Ibu? Ada pernah nggak? Bapak Ibu saya lagi tanya Hah? Ada yang pernah Tuhan bicara sama Bapak Ibu? Ada yang pernah? Beneran Tuhan bicara? Belum, jujur kalau saya dengan suara Tuhan lari. Pernah satu ketika saya di rumah sendirian maghrib, untung bukan suara yang jelas, wangi bedak. Mau masuk ya? Silakan. Sambil duduk tenang Bapak Ibu kipas-kipas. Masuk, silakan masuk, bisa jalan-jalan. Enggak lama, ada lagi keluar, wangi bedak lagi. Udah, saya bilang itu, hati-hati di jalan, bari deg-degan. Bagaimana juga deg-degan, dia itu sendirian maghrib gitu kan, waduh bahaya. Apalagi kalau sekarang ini kalau yang Tiongkok kalau ini bulan apa nih? Bulan 7 bukan? Bulan 8 ya? Udah kabar, cepat banget. Saya bulan lalu masih bulan 8. Apalagi kalau orang Tiongkok itu bulan 7 tuh neraka dibuka. Iya, pengertiannya neraka dibuka. Makanya bulan 7 itu banyak yang menjelang kan. Hati-hati. Bagaimana Tuhan bicara sama kita ini? Di sini Tuhan bicara. Gimana cara baca ini? Jangan yang rumit-rumit, Bapak Ibu. Jangan begitu buka baca imamat. Saya jamin tidak selesai. Karena imamat itu membosankan. Itu kan rata-rata para imam kan? Bikin jubah harus sekian, untuk mengaku dosa harus sekian, menembus dosa harus begini. Nanti bicara lagi tentang jubah, bahannya begini, ukurannya begini dan sebagainya. Baca dari misalnya kisah para rasul menari, kejadian kayak baca nonton. Saya hampir berhenti gara-gara imamat itu. Si imamat itu memang kadang-kadang suka ganggu itu. Lalu komunitas menjadi sarana yang penting untuk memelihara dan bertumbuh dalam hidup rohani. Tapi hati-hati, di dalam komunitas kita juga dibuat oleh Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Bapak Ibu jangan bayangkan komunitas itu gak ada gesekan. Betul? Gak ada, banyak. Di sini ada gesekan gak? Lu kata-kata itu mau bergesekan. Bapak Ibu yang namanya komunitas pasti ada gesekan. Justru di tengah-tengah gesekan itu Tuhan membuat iman kita semakin bertumbuh. Bapak Ibu mau jadi orang yang sabar? Berkomunitaslah. Cari komunitas yang orang-orangnya suka marah-marah. Cari, ya jujur. Saya satu ketika berdoa sama Tuhan, saya pengen jadi orang yang sabar. Kepengen. Karena orang sabar itu enak. Difitnah dia senyum, gitu ya. Diomongin dia senyum, dia apa-apain dia senyum. Enak benar. Gak ada apa-apain dia senyum. Lagi ada orang senyum, gak ada orang senyum, ya, kemana-mana senyum, enak banget. Tapi hari itu saya ketemu orang-orang yang sangat menjengkelkan. Masalah yang kita hadapi membuat iman kita bertumbuh. Tuhan bekerja di situ. Makanya komunitas itu ikut komunitas. Jangan cari komunitas yang tenang-tenang, tidak ada ketemu. Ada yang bilang, wah itu banyak dosa kalau datang ke komunitas. Itu tempatnya. Bapak Ibu kalau udah jadi orang suci, udah jadi santan, gak usah datang ke sini. Di sini ada tempat-tempat orang berdosa, betul nggak? Coba ada orang kudus, tuh kan nggak ada, orang Bandung semua. Nggak ada, nggak ada kan? Ada orang suci, nggak ada, sebagian semua. Ya, suci kan suci mempunyai bagian sendiri. Nggak ada. Pelayanan dan kesaksian. Bapak sudah sih, saya pelayanan sudah cukup lama dan puji Tuhan, saya pelayanan dan luar biasanya kalau pelayanan Tuhan kasih kekuatan. Saya Bapak Ibu, ya kalau bicara umur sih saya juga nggak muda-muda banget gitu ya, nggak muda-muda banget lah. Kepala saya udah banyak, udah nggak muda-muda banget.
Tapi Tuhan kasih kekuatan. Saya masih bisa jalan ke sana sini. Meskipun kalau naik tangga kadang-kadang ada sedikit sakit. Kadang-kadang ada bunyi petak gitu ya. Poin jatuh. Makanya naik sini aja saya nggak mau naik berdua sendiri. Takut yang sana kok pelan-pelan gitu kan. Kalau sendiri kan tenang, saya bisa pegangan gitu ya, bisa meronda begitu tadi. Kalau sendiri kan aman. Nah, kesaksian. Berapa banyak di setiap PDPKK kalau diminta kesaksian langsung berdoa. Betul? Saya berkali-kali lihat, untuk tadi kayaknya udah janjian ya, udah tekan kan? Makanya bisa tahu, ini mau kesaksian. Coba kau tanya. Bapak Yesus Bekasi, kemarin saya dari Palembang. Habis satu acara, saya bilang, siapa yang diberkati Tuhan? Semua angkat tangan. Siapa yang mau kesaksian? Semua turun tangan. Kok saya bilang begitu? Coba, siapa yang dapat berkat Tuhan? Angkat tangan. Saya bilang gitu kan. Jangan turun. Angkat dulu. Saya bilang. Siapa yang mau kesaksian? Ketika kali saya tanya, siapa yang diberkati Tuhan? Segini angkat tangan. Sebenarnya turunnya gampang kan? Kalau gini kan turun susah ya. Lihat kan, kalau gini kan enggak. Ketika kesaksian susah. Sama ketika WL saya bilang, Bapak Ibu siapa mau kasih kesaksian? Doa semua. Ayo siapa? Masa gak ada? Lihat Bapak Ibu. Itulah. Padahal kesaksian itu bisa menumbuhkan iman orang. Saya kalau Bapak ya kalau saya lagi duduk di sini tanya, siapa yang mau kesaksian? Saya pasti enggak. Kenapa? Saya kan kesaksiannya sekarang. Kalau tadi kesaksian kan habis kesaksian saya gitu ya. Makanya saya tahan, nantilah giliran saya ada. Tapi kesaksian. Contoh. Kemarin saya di sana membawakan satu rekoleksi. Saya butuh salib. Saya udah pesan. Nah itu juga latih kesabaran. Saya udah pesan. Tolong siapkan salib 5 yang tingginya kira-kira 50 cm. Kan 50 cm segini kira-kira. Betul ya? Udah, oke Pak, siap. Saya datang ke sana, Bapak salib yang dari bawah segini tinggi. Ya, itu bukan setengah meter, saya bilang gitu kan. Dia mau marah gimana gitu, memang dia udah siapinnya itu gitu. Kita latihan juga di situ. Kita harus menerima apa adanya. Kesaksian. Ya. Pelayanan juga sama. Pelayanan jangan kira enak. Kemarin ada Bu Ratna datang ke Bandung, saya ngobrol-ngobrol cerita-cerita sama. Ketika kita pelayanan tidak selamanya, tidak semua pelayanan dapat ucapan terima kasih. Saya pernah di satu PD pelayanan, ya. Habis pelayanan saya berdiri di belakang, nggak ada yang bilang Mas Surya terima kasih. Saya pulang aja hilang. Saya bilang kok gini ya. Tapi di undang kaki, saya datang lagi dengan satu keyakinan yang full, tidak ada ucapan terima kasih. Betul selesai saya berdiri di belakang, nggak ada kata Mas Surya terima kasih, nggak ada. Saya diam, juga diam, saya pulang aja hilang gitu kan. Nggak selamanya dapat ucapan terima kasih. Gak tahu di sini nanti. Ada ya. Tapi biasanya setelah semua ngomong begini, berduyun-duyun, antri, makasih gitu ya. Tapi tetap terjadi. Lalu jangan dikira enak juga. Tetapi ketika kita pelayanan, Tuhan perhitungkan. Tuhan catat pelayanan kita. Tuhan catat. Ya. Saya pelayanan luar kota. Kalau luar kota biasanya nginep kan, bermalam. Pernah dikasih hotel bintang 5 VIP. Saya bilang, aduh jangan yang kayak gini deh. Saya cuma sekedar tidur aja. Yang penting bersilah. Gak usah kayak gini. Bapak ini punya upah kok kita gratis. Oh ada yang di VIP gak? Takut kan? Dia juga gratis.
Ada VIP nggak? Saya belum pernah tidur di VIP. Ya gitu kan. Apa sampai gitu ya. Nanti dia kalau datang lagi, nggak diundang lagi katanya. Takutnya VIP itu gitu ya. Nah, nyesal juga sama kayak gitu. Nggak lagi. Tidur di rumah umat, nggak baik. Di rumah umat. Pagi nasi kuning, makan. Setelah kasih nasi kuning, panitianya bilang bagi siangnya punya rumah. Pak Surya nggak ada yang bisa nganter nih. Pertemuannya di katedral. Nggak ada yang bisa nganter Pak Surya. Iya, saya juga nggak di Merauke. Iya, saya juga nggak tahu jalan kan. Ini Pak kunci mobil. Mobilnya itu. Bapak bawa sendiri ya? Ya, saya bilang Tuhan. Ada dua teman. Saya bilang ini gimana kita jalan? Ya, gitu kan. Pakai Google Map. Saya kasih tahu Bapak Ibu, Google Map kadang-kadang ngebohongin kita. Saya bohongin tuh sama Google Map itu. Karena tahu saya bukan orang Merauke kan. Ditipu sama dia. Saya jalan masuk satu tempat, pas satu mobil. Sampai teman-teman itu kiri kanan sawah, tengah-tengah. Anda sudah sampai. Sampai mana? Kan bohong ya. Bayangin Bapak Ibu, orang luar kota, bukan luar kota lagi, luar pulau. Hari itu dikasih kunci suruh jalan, disasarin sama Google Map. Saya marahin Google Map. Jangan coba-coba membohong ya, jangan bohong. Mentang-mentang seorang dari jauh, kamu bohong begitu gitu ya. Akhirnya muter itu nggak bisa mobil Bapak Ibu, karena hanya satu jalan, hanya pas satu mobil. Mundur saya, mundur, cari jalan besar. Kemana saya putar dulu, asal jalan, baru saya setel lagi. Katedral dengan sedikit ancaman, awas kalau berbohong lagi. Hari itu takut dia. Sampai saya katedral. Gak selamanya enak. Nginep hotel, gak selalu enak. Saya pernah ditempatin satu kamar, satu hotel. Tempat tidurnya kecil yang segede gini Bapak Ibu. Berapa? 1 meter ya? Tinggal kan? 1 meter. Kasurnya masih dibungkus plastik. Iya. Jadi kalau saya bangun gitu ya, rapi loh kalau saya masih dibungkus plastik. Ventilasi nggak ada, AC nggak ada, kipas angin nggak ada, meja nggak ada, kursi nggak ada. HP saya aja kalau mau dicas gantung diri dia semalaman. Hanya ada aku kan, sebelahnya colokan, gantung diri dia semalaman. Malam-malam saya berkencing. Otomatis di kamar gak ada kan? Keluar. Airnya gak ada. Gak ada air itu kamar mandi kering. Saya tanya sama orang sana, waktu siangnya memang gak ada. Airnya memang lagi gak ngalir. Lalu gimana tuh? Saya bilang, ya itu mau berkat lah buat yang berikutnya ya. Berapa berkat kan? Berkat kuning-kuning ya. Air itu sedikit. Pelayanan. Tapi ketika kita pelayanan, meskipun yang kita dapat gak enak, ada sukacita. Saya kalau pelayanan yang jangan luar pulau lah ya, yang dalam pulau aja lah, misalnya ke Tasik, ke Cirebon. Saya sampai rumah jam 2, 7 pagi. Capek gak? Capek lah. Masih dari daging kan. Kalau dari besi kan tinggal ganti baterai di sini. Celak, normal lagi. Capek. Tapi ada sukacita. Apalagi kalau wah rumah terasa gimana kayak tadi kan Bapak Ibu tawain rumah terawat mempertawakan saya kan nggak tawain susah banget komisi ya sukacita Bapak Ibu meskipun diketawain nggak apa-apa. Dasar pertumbuhan hidup pada Yesus ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, menempel sama Yesus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Iman kita semakin teguh. Setiap kali apa yang kita alami, contoh tadilah kesaksian. Bapak Ibu dengerin nggak kesaksian tadi? Kalau nggak dengerin, ulangi gitu. Saya duduk nanti gitu ya. Begitu selesai, bangun. Beres kita. Bertambah teguh dan iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu saudara kasih. Orang yang selalu bersyukur, setan gak bisa ganggu. Kemarin ada satu orang ngasih ke saya, orangnya ada di sini, gak usah berdiri ya kalau saya sebutin. Ada yang ngasih ke saya katanya apa?
orang yang lucu itu yang suka guyon itu apa? Kudus ya. Orang kudus katanya. Santong. Makanya saya selalu berusaha yang lucu-lucu. Jadi nanti sampai akhir Bapak Ibu lucu gak lucu ketawa. Nah, supaya kelihatan, oh lucu loh gitu ya, ketawa. Yuk kita ketawa, 1, 2, 3. Terus gitu ya. Kita sama-sama bilang. Hidup kita berpusat pada hal yang pertama yaitu Kristus. Semua hal yang lainnya adalah yang kedua. Yang pertama adalah kepada Yesus. Ini ayat. Jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka engkau akan diselamatkan. Intinya bukan cuma ngaku. Mulut itu mudah ngaku, betul nggak? Memang lidah. Nah itu jadi lagu jadul. Memang lidah. Saya mau terusin kok ya takut fales gitu ya. Gak diterusin kok gak ada yang nyambung. Coba memang lidah. Nah itu gitu ya. Mudah. Mulut kita mudah bilang Yesus, Engkau adalah juru selamatku, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalahku, Engkau adalah satu-satunya penyelamat dan sebagainya. Mulut kita mudah, tapi hati kita bisa gak bicara seperti ini. Makanya kata melakukannya, maka kau akan diselamatkan. Bagaimana? Percaya dengan hatimu. Hati harus percaya. Ketika kita berdoa, hati kita harus percaya. Bapak itu begini, kita datang rombongan, ada orang yang sakit, katakanlah sakitnya patah, ya, cancer, stadium yang paling tinggi berapa? 5. Nah, ya udahlah kita kasih bonus 5, ya, nggak tahu dari mana datangnya, pokoknya 5 lah misalnya gitu ya. Cancer udah parah, napasnya udah tinggal sekali tarik kanan. Bapak Ibu diminta berdoa. Mungkin karena Tuhan angkat nyawanya. Enggak mungkin, betul? Malah kita berpuisi sama Tuhan. Tuhan, Engkau adalah dokter di atas dokter, tabib di atas tabib. Kan itu berpuisi sama Tuhan kan? Yang bagi kami tidak mungkin, bagimu tiada yang mustahil. Kan gitu. Biasa gitu kan? Tuhan, saya percaya Engkau dapat menyembuhkan orang ini. Dalam nama Yesus sembuh. Betul? Sembuh. Betul kan? 2 yang satu dalam nama Yesus sembuh. Begitu pula yang satunya tanya, gimana kira-kira tadi? Paling juga 2 hari. Katanya sembuh. Sekarang paling 2 hari. Gimana coba? Lalu ketika kita berdoa, kita harus yakin masalah hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu kehendak Tuhan. Tapi iman kita harus bisa. Kan Tuhan bilang, mintalah maka akan diberi. Waktu kita minta, oh Tuhan tidak kasih, ya sudah, ya. Tapi harus dengan hati. Yang Bapak sebentar ya, ini masih panjang. Percaya kepada Yesus merupakan dasar yang utama. Untuk dapat menghadirkan Kristus sebagai pusat dalam hidup yang kita jalani. Ketika kita berdoa, hadirkan Yesus. Hadirkan Tuhan. Lalu hening sebentar. Biarkan Tuhan bicara. Hadirkan dulu Tuhan. Saya kalau bawain renungan-renungan yang sifatnya untuk refleksi, untuk refleksi, untuk apa gitu ya, untuk orang ini, saya selalu berusaha menghadirkan Yesus dulu untuk mereka. Saya minta mereka semua merem, hening, lalu rasakan ada Yesus hadir di depan Bapak Ibu Saudara terkasih. Dia merasakan. Contohnya apa? Tiba-tiba nangis. Dia merasakan kehadiran. Nah, Bapak Ibu ketika kita berdoa, juga hadirkan dulu Yesus di tengah-tengah kita. Ya. Berbuah adalah hasil dari kelekatan dengan Kristus. Ketika kita melekat pada Yesus, harus ada hasilnya, harus ada buahnya. Buahnya apa? Anggur, betul, memang betul. Gak salah kan anggur kan? Kalau itu anggur dibilang buah mangga salah. Bapak Ibu,
Buah apa dari hasil kita melekat dengan Tuhan? Anggur, saya balikin dulu lah, ya. Nah, buah apa? Gak bisa buah salaman ya. Bapak Ibu melekat ya sama Tuhan. Kalau kita udah melekat, buah apa yang kita dapatkan? Ini yang terakhir. Tuh kan buah roh yang muncul kan. Memang orang-orang pede itu Alkitabiah banget. Buah apa yang kita dapatkan? Memang betul ada kasih. Kita semakin tumbuh gak kasih kita? Semakin ada. Saya kemarin ini Bapak Ibu pelayanan ke Jambi. Mana orang Jambi tadi? Mana yang Jambi? Ah ini satunya mana? Mana satunya tadi? Gak kelihatan. Oh itu dia. Jambi. Saudaranya di Jambi. Bapak Ibu kasih, ketika saya di Jambi, saya belajar dari saudara dia kan di Jambi. Tentang kasih. Setiap kali naik mobil, saya selalu suruh duduk di belakang. Kadang-kadang di depan memang gitu ya, tapi kebanyakan di belakang. Mobil jalan, ada orang yang minta tangannya, dia selalu tergerak ngasih. Suaminya kadang-kadang orang suka bilang, ngapain kasih itu orangnya bohong loh, begini. Itu urusan dia. Bagian saya adalah saya punya kasih, saya mau kasih. Kasih Bapak Ibu. Setiap orang lewat kasih, luar biasa. Kasihnya kan. Kasihnya gak gede, gak mungkin begitu dikasih dia bisa bangun gedung, enggak. Tapi beli nasi putih kebeli lah gitu ya. Nasi. Bahkan satu ketika kita lagi jalan di sini, di ujung sana tuh ada yang bapak-bapak lagi bawa gerobak, ada anak kecil. Dia mau ngasih Bapak Ibu. Saya mau ngasih. Gimana ngasihnya? Begitu tangan keluar ketabrak mobil yang dari sana kan. Tapi jiwa kasihnya ada. Jadi kasih yang kita dapat dari Yesus itu jangan cuma sekedar praktek. Saya belajar sangat banyak. Kita belajar. Kita kadang-kadang di sini kebalikannya, betul nggak? Itu orang badan masih kuat, masih sehat, udah minta-minta, bukannya kerja, malah begitu. Kan malu, kan begitu kan? Lampu merah sampai itu dia masih ngomel. Jalan masih ngomel, ketemu lampu merah lagi, ketemu lagi yang minta-minta, malah lagi kan? Lampu hijau masih ngomel, jalan lagi, ketemu lagi yang masih ngomel lagi, dapat terus aja begitu, betul nggak? Akhirnya sampai rumah, ngomel. Kenapa? Jiwa kasih. Merupakan dasar tadi ya. Tadi kan buahnya ya. Buah ini kalau salah ada ayat tadi pasal. Akulah pokok dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ingat dengan satu firman, kamu adalah garam dunia. Betul kan? Bapak Ibu melekat pada Yesus, kita harus menjadi garam. Jangan garam Inggris. Tahu garam Inggris? Yang mudah-mudahan tahu garam Inggris kan? Broklat tahu? Obat-obat mulus-mulus, pencahar. Jadi kalau orang yang susah gitu ya, saya nggak berani ngomong jelas-jelasan karena ada Mbak Moy. Orang yang suka minum garam Inggris, nanti tuh toilet pulang, ini dia dalam kuasa dia. Pulang balik dari situ kan nggak boleh garam masuk. Nah apa maksud saya? Kalau jadi garam, lihat garam Bapak Ibu. Kita belajar di sini. Kalau jadi garam, saya suka kasih contoh ini. Bapak Ibu pernah masak sayur asam nggak? Ya, pernah makan sayur asam nggak? Pernah? Pernah masak sayur asam? Nah, yang pernah sedikit berarti ini ibu-ibu jarang masak sayur asam. Saya sering Bapak Ibu. Tapi kalau mau makan sayur asam bilang saya masakin. Terus saya jago masak sayur asam. Paling gampang masak sayur asam. Masak sayur atau 3 hari. Asam ya gitu kan. Jadilah sayur asam. Ya. Masak sayur asam
Masak sayur itu kan nggak pakai garam, namanya sayur asam. Rasanya ya kurang enak lah karena nggak pakai garam ya. Ketika dimasukin garam, namanya sayur nggak berubah jadi salasi, betul? Rasanya asam, tapi enak, ya kan? Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu di tengah-tengah minimal di sini harus membuat orang nyaman, harus jadi berkat bagi orang. Itu garam. Kalau memang kita mau bertumbuh-bertumbuhlah di sini, jadilah garam. Jadi garam. Kalau Bapak Ibu, contohnya apa? Kalau dia jadi garam, dia jadi berkat, dia membawa damai. Garam itu membawa damai, tidak mementingkan dirinya sendiri. Garam gak pernah protes, karena aku loh, kamu jadi enak. Besok ganti namanya, jangan saya rasa sayur asin. Nggak pernah begitu kan? Besok dimasukin lagi ke situ tetap lagi, sama seperti gula. Bikin kopi nggak pakai gula namanya kopi pahit, betul? Bikin kopi kasih gula namanya kopi manis, gitu ya? Nggak berubah jadi kopi gula. Ini kopi membawa damai. Orang yang membawa damai ketika dia tidak datang pasti dicari. Ya kan? Hari ini Bapak Ibu nyari orang yang datang nggak? Enggak. Ada yang datang hari ini? Dicari enggak? Ya ini aja nggak datang gitu ya. Orang yang jadi garam ketika dia nggak datang dicari. Lalu begitu tahu dia nggak datang, semua bilang apa? Aduh, sayang ya nggak ada dia. Betul nggak? Tapi kalau Bapak Ibu jadi garam iblis, selalu bikin masalah di sini. Begitu Bapak Ibu gak datang sama dicariin. Kemana sih itu gak datang? Oh, situ gak datang hari ini. Puji Tuhan. Ketika menjadi garam iblis. Makanya orang yang ini aja lah, coba iman kita bertemu di sini aja dulu. Pertemuannya di sini aja dulu. Ini masih banyak Bapak Ibu setengahnya aja dulu. Ya, kalau salah lanjutin keburu dingin. Tapi dari semuanya itu intinya kurang lebih di sini. Karena lingkaran itu ya, intinya di lingkaran itu. Mari kita belajar dari situ. Menjadi garam di tengah-tengah, menjadi terang, artinya penunjuk jalan. Ketika Bapak Ibu mau menjadi terang, penunjuk jalan, nggak usah khotbah kayak begini, Bapak Ibu, susah. Bawa aja orang datang ke sini. Kan di rumah pasti ada orang kan? Dan ibu-ibu datang kan suaminya mungkin di rumah. Ajak ke sini. Bapak Ibu udah menjadi garam. Datang ke sini. Aduh, suami mah susah lah. Yang gampang dia dulu. ART. Bawa. Aduh masih sudah. Bobok. Bawa. Suruh bobok dengerin gitu ya. Ya, baik. Ini masih banyak Bapak Ibu. Ya. Hasilnya yang tadi ya. Oh, dalam Ekaristi. Ekaristi adalah bersama dengan Allah. Seberapa penting Ekaristi? Nanti ada lagi pertobatan dan Krisma. Saya mau bosan di Ekaristi deh. Ekaristi. Bapak Ibu, banyak mujizat terjadi ketika orang menyambut Ekaristi. Tapi harus sungguh-sungguh. Ketika kita lemah, Ekaristi menguatkan kita. Ya. Tapi yang kita imani itu kita nyambut. Kalau Bapak Ibu masuk gereja, air suci kan? Air suci kan ini kan mengingatkan pembaptisan kita kan? Ini bukan air jimat. Saya pernah satu ketika misa pagi, Bapak Ibu, misa pagi, ikutan misa pagi, belajar misa pagi. Banyak orang kan yang harus jalan-jalan dulu kan? Jalan-jalan, pas waktu misa dia datang ke gereja. Aduh, di depan saya ibu-ibu udah tua, itu ngambil air suci, cuk. Bener Bapak, saya nggak bohong. Aduh, dan dia berkali-kali. Wah, saya pindah ke gereja sama, betul? Masih nggak usah tahu, gitu ya. Nggak usah tahu gereja
bagian mana? Saya pindah ke sana. Besok dia pindah ke sana. Ikutin saja. Mari, ekaristi itu kita ikuti dengan baik. Ini yang menunjukkan iman kita juga. Yesus hadir dalam tabernakel gereja kita dalam tubuh, darah, dan jiwa keilahiannya. Saya mau stop orasinya gak enak juga. Ini gak usah ya. Ini gak usah. Biar cepat kan. Sakramen tobat dan penguatan. Kodrat manusia lemah akan godaan dan dosa. Betul gak? Lemah kita Bapak Ibu. Membuat kita mudah untuk kembali menjauhkan diri daripadanya dan mengalami kemunduran iman. Ada sakramen tobat dan sakramen penguatan. Tobat menjadi sarana perwujudan kasih, manusia mengalami perdamaian kembali dengan Allah, merasakan kasih Allah. Melalui sakramen tobat, umat Kristiani dimampukan untuk kembali mengalami pertumbuhan. Saya pertama kali, Bapak Ibu ingat gak pertama kali ngaku dosa? Saya ketika pertama kali ngaku dosa waktu ikut SHDR karena saya belum Katolik. Jadi sebelum Katolik ikut SHDR suruh ngaku dosa, kan kacau. Pastor duduk di situ kan, saya datang, saya nggak masuk di pintu, diam aja. Pastornya juga diam. Oh, ya boleh masuk, boleh, langsung masuk Bapak Ibu. Berdiri aja, boleh duduk, boleh. Saya duduk diam, rombongan juga diam. Aku dosa itu, diam aja gitu. Mau, saya bilang, ya. Saya disuruh ngaku dosa mau, saya bilang, ya udah ngaku. Dosa apa mau? Dosanya ngaku dari saya. Nah, tetapi ketika saya melakukan sakramen tobat yang betul-betul itu nggak betul. Ketika dibaptis baru betul-betul kan tahu tata cara, mengalami pertumbuhan rohani. Apalagi Krisma saya di Paulus, kalau Krisma itu juga mengalami pertumbuhan. Kita cepat-cepatin ya. Bukan yang dijawab ya. Penguatan. Roh Kudus akan menjadi kekuatan yang akan memampukan kita untuk bertumbuh. Bapak Ibu sudah pernah ikut SHDR? Sudah, kan ada bocoran Roh Kudus kan? Nah, kalau ada bocoran Roh Kudusnya jangan dimana-manain. Ini gak usah lah ya, sakramen penguatan. Sakramen pertumbuhan dalam pembaruan karismatik. Bapak Ibu juga gak usah lah ya, komitmen lebih dalam. Ini udah urusannya udah karismatik lah. Pertumbuhan memerlukan bimbingan rohani. Ya. Saya paling senang kalau bahwa ini bisa dicatat seperti ini. Ya. Nah, nggak selesai. Nggak usah diskusi kelompok. Nanti sambil makan bakmi aja diskusi. Ya. Bagaimana relasi Anda dengan Yesus selama ini? Refleksi aja lah masing-masing. Bagaimana? Apakah Yesus telah menjadi pusat dalam kehidupan Anda selama ini? Adakah pengalaman iman yang pernah Anda alami? Masing-masing aja ya. Bagaimana pertumbuhan rohani Anda selama ini? Apakah Anda merasakan keseimbangan yang cukup baik dalam hidup? Doa, baca firman, komunitas, dan pelayanan. Apakah sudah seimbang? Kalau belum seimbang, mari kita seimbangkan. Komunitas itu perlu. Saya dapat satu ilustrasi dari teman begini. Komunitas itu seperti benteng. Benteng ini bukan benteng catur ya. Benteng. Kalau kita ada di dalam benteng, musuh di luar, dia tidak bisa memanah kita karena terlalu benteng. Betul? Tapi ketika kita keluar dari benteng, akan mudah kena panah orang. Makanya komunitas ini benteng. Bapak Ibu, komunitas itu sangat penting bagi kita. Makanya dikatakan bagaimana hidup saudara baca firman, komunitas dan pelayanan. Komunitas. Ada di sini Bapak Ibu terselamatkan dari gangguan-gangguan setan. Baik. Saya melihat wajahnya sudah menyerupai dengan Gamoy. Ya. Dan di sini ada musik-musik yang antara dangdut, jazz, dan keroncong. Saya akhiri aja di sesi Satria kali ini. Sesi pertumbuhan ini, pertumbuhan iman. Bagaimana iman kita bertumbuh.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini tepuk tangan menandakan Mbak Moi sudah dekat. Saudara-saudari terkasih, mari kita satukan hati dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk acara persekutuan doa pada malam hari ini dan untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Semoga iman kami dapat terus bertumbuh dan berpusat kepada Kristus dalam setiap doa, firman, komunitas, pelayanan, dan kesaksian hidup kami. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa bagi Bapak Surya Cahyadi yang telah membawakan renungan pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk Bapak Surya Cahyadi beserta seluruh keluarganya. Anugerahkanlah kelancaran dalam setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanannya, sehingga setiap hal yang beliau lakukan boleh semakin memberkati banyak orang. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia agar menjadi negara yang makmur dan damai sejahtera. Juga bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran beserta seluruh jajaran kabinetnya. Kami mohon kiranya Engkau anugerahkan kesehatan, hikmat kebijaksanaan, dan kejujuran kepada mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan dan mengambil keputusan penting bagi bangsa ini. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa bagi tim Pastores Santo Laurentius, bagi Pastor Elvin, Pastor Bogart, Pastor Mamat, Pastor Alok, Pastor Ricky, beserta para imam lainnya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada mereka. Murnikan pelayanan mereka dalam menjalankan tugas panggilannya untuk membawa umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa bagi kami semua yang hadir dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Berikanlah kami semangat untuk terus bersekutu dengan-Mu, untuk memuji dan memuliakan-Mu, dan melayani serta mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Tuhan untuk tinggal dalam hati kami. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Baik, kami juga bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang kami terima dari-Mu. Saat ini ya Bapa, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk persekutuan doa kami, agar dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan dan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih, Sisi. Bapak Ibu, mari kita berbagi kasih. Kita sudah mendapatkan berkat malam hari ini. Mari kita berbagi berkat. Biarlah melalui berkat-berkat yang kita berikan dapat membawa persekutuan doa kita menjadi sarana untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan kita Yesus Kristus. Sambil kantong kolektor diedarkan dan QRIS ditampilkan, mari kita juga naikkan satu pujian ini. Ini aku, suami diriku.
Minggu depan kita akan kembali berkumpul di tempat ini Bapak Ibu di jam yang sama. Jangan lewatkan sesi yang berikutnya akan dibawakan oleh Sis Penny dari monolog ke dialog. Seperti tadi Pak Surya bilang, saat kita berdoa jangan kita hanya satu arah, tapi biarlah itu menjadi dua arah. Kita akan belajar bagaimana kita berdialog dengan Tuhan kita. Jangan lupa ya Bapak Ibu, siapkan waktunya, ditunggu kembali minggu depan. Kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman-Nya. Baik, berikutnya. Nah Bapak Ibu, kembali kami mengundang Bapak Ibu untuk kita bersama-sama melakukan doa syafaat. Karena dengan melakukan doa syafaat ini kita juga menjadi bagian saluran rahmat Tuhan. Kita saling mendoakan negara kita, saudara-saudara kita. Bahkan di saat kita juga memiliki kerinduan-kerinduan atau pergumulan-pergumulan. Mari Bapak Ibu kami undang Selasa 11 November di ruang Agnes, ada di bawah ini satu lantai pukul 18.30. Kami tunggu ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang tergerak melakukan atau memanjatkan doa keronka kerahiman ilahi, di mana kita akan berdoa bagi bangsa dan kesembuhan orang sakit. Kami tunggu setiap hari melalui Zoom. Waktunya jam 14.45 on time. Meeting ID dan passwordnya juga sudah tertera. Mari Bapak Ibu, jangan ragu, jangan takut. Aduh saya nggak bisa, atau saya belum pernah, nggak apa-apa, bergabung saja. Baik, selanjutnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin didoakan, kami memiliki tim doa yang akan mendoakan wujud-wujud doa Bapak Ibu. Silakan disampaikan melalui WA yang tertera kepada Sis Nova atau Sis Linda yang ada di belakang. Nah, sekian pengumuman dari kami. Oh, ada tambahan satu lagi. Oke, nah ini dari Persekutuan Doa Santo Paulus. Mereka akan melakukan malam penyegaran rohani. Nah, kita semua diundang Bapak Ibu bersama Romoyus ya. Pasti Bapak Ibu udah tahu ya Romoyus gitu ya. Nah, itu ada biayanya 50.000 tiketnya. Nanti kalau yang berminat bisa lewat Oscar. Oh, langsung aja ya. Untuk yang berminat, Bapak Ibu bisa difoto atau nanti boleh ditanyakan di grup biru. Nanti bisa akan ditayangin. Yo, Bapak Ibu silakan yang mau mengikuti malam penyegaran rohani, karena pastinya kita akan merasakan luar biasa memuji dan menyembah Tuhan gitu ya, bersama-sama dengan kerinduan yang luar biasa. Sekian pengumuman, terima kasih Bapak Ibu. Mari di akhir acara persekutuan doa ini kembali kita mau bersyukur kepada Tuhan kita. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Sungguh malam ini kami mendapatkan pelajaran baru lagi bahwa Tuhan kami mau meningkatkan hubungan kami. Bukan kami hanya sekedar mendengarkan, tapi kami mau memiliki relasi yang baik dengan-Mu Tuhan. Dengan memiliki relasi yang baik, kami bisa mengerti kehendak-Mu. Kami bisa memahami waktu-Mu Tuhan. Dan kami bisa menjadi pribadi yang membawa kabar sukacita, yang menjadi saluran rahmat-Mu, menjadi saluran berkat-Mu, menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh terus tumbuh Tuhan di dalam hati kami. Biarlah kami dapat membagikan semuanya ini Tuhan. Kami dapat mewartakan kabar sukacita-Mu. Kami tidak takut membagikan, kami tidak takut mewartakan Tuhan bahwa kami punya Allah yang begitu baik seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami akan mengakhiri persekutuan doa kami malam hari ini, kami juga akan berpisah satu sama lain Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu kepada kami. Biarlah kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat dan tanpa kurang satu apapun, berkumpul kembali dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Segala doa dan permohonan ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita menyatakan sekali lagi rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan.
melalui ucapan syukur kita. Jangan lupa